Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kali ini kita akan belajar IPA bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada kesempatan kali ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang alat reproduksi pada pria. Sebelum ke materi, mungkin kalian akan bertanya, apa manfaat yang didapat dalam mempelajari alat reproduksi pria? Nah, dengan mempelajari alat reproduksi pria, maka kalian akan mengetahui struktur anatomi dan proses-proses fisiologis dan fungsional yang terjadi pada alat reproduksi pria. Sehingga dengan kalian sudah mengetahui apa manfaat dari mempelajari sistem reproduksi pada pria, kalian akan menjaga dan tercapai suatu kesehatan yang prima. Baiklah, kita lanjut ke materi. Alat reproduksi pria terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian eksternal atau bagian luar, terdiri dari penis dan skrotum. Yang selanjutnya adalah bagian internal atau bagian dalam, terdiri dari testis, kelenjar aksesoris, dan tubulus atau saluran. Pada bagian eksternal atau bagian luar terdiri dari dua bagian, yaitu penis dan skrotum. Nah, pada penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya dengan corpus cavernosum, di mana pada penis ini terlibat suatu proses, yaitu proses kopulasi, di mana proses kopulasi ini adalah proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita. Kemudian pada penis ini terdapat saluran, yaitu saluran uretra, di mana saluran ini adalah saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Selanjutnya pada bagian penis terdapat glans atau kepala. Yang terakhir adalah prepucium atau kulup. Nah, kulup ini merupakan lipatan kulit yang dapat dibuang melalui hitanan atau sunat. Pada bagian eksternal yang kedua yaitu skrotum. Skrotum ini merupakan kantung pembungkus testis atau lipatan dinding tubuh yang fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu testis ini 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Yang selanjutnya adalah alat reproduksi bagian internal. Untuk alat reproduksi bagian internal ini terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama gonad atau testis, kemudian ada kelenjar aksesoris, dan kemudian ada saluran reproduksi atau tubulus. Baik, kita bahas yang pertama adalah gonad atau testis. Testis berjumlah 2 atau sepasang, dan testis ini tepatnya berada di kantung skrotum. Pada testis inilah tempat diproduksinya spermatozoa dan hormon testosteron. Untuk gampang mengingatnya, testis adalah pabriknya sperma. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan pada bagian epididymis. Epididymis merupakan saluran yang bergulung-gulung yang panjang yang fungsinya untuk pematangan sperma dan penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, sperma akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal sebagai vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju kelenjar aksesoris. Nah, mungkin kalian pernah mendengar KB pada pria. Salah satu KB pada pria yang dikenal dengan istilah vasektomi yaitu adalah pengikatan atau pemotongan pada bagian vas deferens ini. Yang selanjutnya adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada vesicula seminalis, kemudian prostat, kemudian kelenjar bulbouretral. Perlu kalian ketahui, kelenjar aksesoris ini fungsinya untuk mengekskresi cairan sperma. Yang pertama, kelenjar aksesorisnya adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis nanti akan menghasilkan cairan semen
atau cairan sperma yang jumlahnya hampir mencapai 60% dari total cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi pria, di mana vesicula seminalis ini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, kemudian berwarna kekuningan dan sifatnya basa. Pada cairan semen ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, dan senyawa askorbat, serta prostaglandin. Yang selanjutnya, kelenjar aksesoris yang kedua adalah prostat. Prostat adalah kelenjar aksesoris yang akan menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan yang diproduksi di vesicula seminalis. Pada prostat ini dihasilkan enzim-enzim anti gumpal dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Kelenjar aksesoris yang ketiga adalah kelenjar bulbouretral atau kelenjar cover, di mana pada kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya lebih jernih, dan cairan yang dihasilkan dari kelenjar ini berfungsi untuk menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati atau ada urin yang melewati uretra. Untuk alat reproduksi pria internal yang terakhir adalah saluran uretra, di mana saluran uretra ini adalah saluran pengeluaran bersama yang berasal dari sistem reproduksi dan ekskresi. Setelah kita bersama-sama belajar alat reproduksi pria bagian eksternal dan internal, berikut adalah gambar penampang melintang dan tampak depan alat reproduksi pria. Kita sama-sama simak pada gambar penampang melintang dan tampak depan ini. Tampak ada gambar skrotum dan glans penis yang mewakili alat reproduksi pria bagian eksternal. Sedangkan alat reproduksi pria bagian internal diwakili ada gambar testis, kemudian epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar cover. Baiklah, demikian pembelajaran sistem reproduksi manusia, tepatnya adalah bagian alat reproduksi pada pria. Semoga bermanfaat, dan nanti akan dilanjut pembelajarannya ke sistem reproduksi manusia untuk alat reproduksi pada wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.